Kembali bersyukur untuk Sunset Gospel Hour, mana kita bisa beribadah di sore hari, dan saya bersyukur bisa kembali datang untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan yang Bapak Pendeta berikan kepada saya untuk sampaikan di sore hari ini adalah mengenai pelacuran. Pandangan Alkitab mengenai pelacuran atau prostitusi. Bapak Pendeta bilang bahwa dalam bulan Agustus ini, ketika kita mengingat kemerdekaan negeri ini, adalah baik untuk membahas hal-hal masalah-masalah sosial. Minggu lalu Bapak Pendeta mengajarkan kepada kita mengenai perjudian, dan hari ini Bapak Pendeta mau kita melihat mengenai prostitusi atau pelacuran. Ini adalah satu isu yang nyata juga di dalam kehidupan manusia. Dan kalau kita melihat sejarahnya, banyak sekali orang mengatakan bahwa prostitusi atau pelacuran adalah satu pekerjaan, dalam tanda kutip, pekerjaan yang paling tua. Setua peradaban manusia, demikianlah tuanya isu sosial yang satu ini. Kalau kita merujuk kepada Alkitab sendiri, maka kita melihat bahwa isu mengenai pelacuran sudah ada bahkan dari kitab pertama, di kitab Kejadian. Kejadian pasal 38, untuk pertama kalinya secara langsung ditunjukkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan sosial umat manusia ada yang namanya pelacuran. Itu kisah mengenai Yehuda dan Tamar. Tamar bukan seorang pelacur, bukan seorang yang bekerja sebagai orang yang menjual dirinya, tetapi Tamar berperilaku atau membuat dirinya seolah-olah dia adalah seorang pelacur. Dan dari situ kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak asing di dalam kehidupan sosial. Bahkan di zaman Yehuda ini adalah suatu hal yang tidak asing. Dan kalau kita menghitung mundur ke belakang, itu sekitar tahun 1700-an sebelum Masehi. Dan kalau kita pergi melihat bagaimana orang di luar sana membuat sejarah bahkan mengenai prostitusi, ada yang bahkan bisa menarik sampai di tahun 2000-an. 2000-an sebelum Masehi, 2400 sebelum Masehi. Nah, itu karena ada catatan saja, itu catatan dari kaum Sumerian. Dan dari catatan itu kita melihat bahwa itu bukan sesuatu yang baru, bahkan itu ada sesuatu yang sudah ada. Jadi kemungkinan bahkan bisa lebih dari situ. Sebuah isu sosial yang sudah sangat tua. Dalam sebuah situs procon.org, atau ini berbicara tentang pro kontra. Dan mereka membuat satu tulisan mengenai bagaimana prostitusi, pro kontra mengenai prostitusi di sepanjang zaman. Dari tahun 2400 sebelum Masehi sampai ke zaman kita sekarang. Ternyata pekerjaan, dan tanda kutip kembali, yang satu ini selalu mengalami pro kontra. Pro kontra dalam artian ada masa di mana orang menganggap ini sebagai sesuatu yang ilegal. Ada masa di mana orang menganggap ini sebagai sesuatu yang legal. Munculnya bahkan peraturan-peraturan yang dibuat, ada yang melegalkan, ada yang tidak melegalkan.
Ini mencakup tentang seluruh dunia atau hal-hal yang terjadi di seluruh dunia, di berbagai negara. Dan bahkan ini di akhir-akhir munculnya aktivis-aktivis, dan para aktivis juga memiliki dua pandangan yang berbeda mengenai prostitusi. Bahkan yang terbaru di tahun 2000-an ini menjadi sesuatu yang pro kontra. Di 2016 bahkan terjadi atau dibuat sebuah amnesti oleh badan internasional. Amnesty International releases new policy on decriminalization of prostitution. Artinya mereka menyerukan bahwa jangan mengkriminal atau menganggap pekerjaan atau orang yang bekerja sebagai seorang pelacur untuk sebagai tindakan kriminal. Artinya jangan hukum mereka. Dan itu bukan juga karena tanpa sebab, itu bukan karena mereka suka dengan adanya pekerjaan seperti ini, tapi itu karena mereka menganggap bahwa semakin kita hukum mereka, mereka semakin tersiksa. Ini muncul oleh karena adanya isu pembelaan terhadap kaum wanita khususnya. Dan dalam sepanjang sejarah ini kita tahu bahwa masalah prostitusi ini bukan hanya masalah keluarga, dalam artian kalau kita sudah menikah, suami istri. Nah, pelacuran itu ada dua, ada perempuan, ada laki-laki. Kalau kita sudah menikah, si suami pergi kepada seorang pelacur, maka keluarganya berantakan. Bisa terjadi perceraian. Begitu dengan perempuan, si istri bisa, karena ada pelacur laki-laki. Tapi isunya bukan hanya di situ saja. Ini isu sudah sangat buruk. Dalam keluarga, keluarga bisa berantakan. Isunya meluas ke kehidupan sosial. Karena pelacuran kemudian kalau kita membaca sejarahnya menjadi bisnis. Makanya ada, kalau kita di Indonesia mengenal daerah-daerah yang disebut sebagai lokalisasi. Tempat-tempat di mana orang-orang yang mau menjual dirinya berkumpul di sana dan ada pemimpinnya. Ada orang yang mengatur dan menjual. Menjadi sebuah bisnis. Dan muncul isu-isu lainnya seperti bahkan human trafficking. Ya, saya percaya minggu depan kita akan pelajari. Oleh karena adanya demand, adanya permintaan, orang mau adanya prostitusi. Jadi ada orang-orang, perempuan-perempuan secara khusus perempuan, karena mereka adalah kaum yang lebih lemah. Dijual bukan hanya di daerah sendiri, tapi ke luar negeri. Dan itu bukan hanya di dunia atau di luar Indonesia, itu juga terjadi di Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah banyak sekali kalau kita melihat lokalisasi tempat-tempat prostitusi yang dibongkar. Kita bisa baca itu di berita begitu banyak. Dan ini tersebar bukan hanya di satu daerah di Indonesia, bahkan di seluruh Indonesia. Bahkan sampai ke kampung. Saya berasal dari sebuah pulau, Pulau Nias, pulau yang bisa dikatakan tidak banyak orang tahu Pulau Nias. Tapi di sana juga ada lokalisasi juga di sana.
Jadi bukan hanya di kota-kota besar, tapi bahkan sampai ke pulau-pulau kecil. Ada juga lokalisasi. Dan isunya tidak berhenti sampai di sana, isunya bahkan sampai ke dalam masalah kesehatan. Karena dalam isu sosial yang satu ini, penyebaran penyakit menjadi begitu luas. Penyebaran penyakit, khususnya penyakit kelamin, itu bukan hanya akan menghancurkan sebuah keluarga, tapi juga menghancurkan masa depan. Makanya di negeri kita ini, prostitusi dianggap sebagai sesuatu yang ilegal tentu. Meskipun dalam praktiknya kita tahu prostitusi masih terjadi di mana-mana. Yang nyata sekali yang pernah saya saksikan sendiri dengan mata kepala saya ketika saya masih SMA dulu. Di daerah di mana saya tinggal, seperti saya katakan, di Gunung Stole, itu ada satu tempat yang dijadikan tempat para di Indonesia dibuat istilahnya PSK ya. Mereka menjual diri di sana. Dan sering sekali kita mendengar adanya razia kan? Razia. Mereka akan ditangkap, dibawa ke kantor. Tapi itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, kamu akan lihat mereka ada lagi di sana. Nanti ditangkap lagi. Berapa hari kemudian ada lagi di sana. Orang yang sama, orang-orang yang sama. Daerah kita tinggal itu kecil, jadi kita bisa tahu siapa aja yang ada di kota itu, dan kita tahu mereka kemarin ditangkap, ada lagi. Ditambah lagi diperburuk dengan prostitusi online. Sekarang prostitusi online sangat marak. Dan prostitusi online bisa dilakukan dengan handphone. Munculnya aplikasi-aplikasi yang tidak dikhususkan untuk itu, tapi digunakan untuk itu. Kalau kita membaca berita, sering disebut sebagai aplikasi hijau. Itu sebenarnya sebuah aplikasi chatting, seperti halnya WhatsApp, MiChat, itu namanya. Di sana banyak yang menjual diri. Saya membaca satu berita, bahkan di situ mereka menjajakan diri terang-terangan. Lalu mereka akan menggunakan istilah-istilah, singkatan-singkatan untuk menunjukkan mereka, karena prostitusi ini ada bagian-bagiannya atau ada sub-subnya, apa yang akan mereka lakukan. Dan bahkan di situ mereka akan juga masukkan ke situ seperti profil mereka. Katanya bahkan sampai mereka screenshot testimoni dari orang lain yang mungkin sudah pernah menggunakan jasa mereka untuk menunjukkan kepada pelanggan baru bahwa mereka pekerja yang bagus. Sampai seperti itu dalam aplikasi itu bisa dilakukan. Dan kalau kita mau mengembangkan lagi prostitusi ini, saya percaya sampai juga kepada bukan hanya prostitusi online, di mana kita orang bisa chattingan dan kemudian bertemu. Sekarang bahkan sangat mengerikan lagi, bahkan berbicara tentang prostitusi online tidak bertemu.
dengan video call. Ada yang melakukan ini juga dengan video call. Tak perlu ketemu, video call. Dan ini isu yang nyata. Dan sebagai kita yang hidup dalam dunia, ini adalah hal yang sangat-sangat berbahaya. Berbahaya bagi diri kita sendiri, berbahaya bagi keluarga, berbahaya bagi bangsa dan negara. Kita mau kaitkan dengan bulan Agustus sebagai bulan di mana kita mengingat kemerdekaan bangsa ini. Dengan maraknya hal-hal ini, maka masa depan akan menjadi sesuatu yang buruk. Lalu bagaimana kita menanggapi hal-hal seperti ini? Tentu sebagai orang Kristen kita mau melihat apa kata Tuhan. Hal yang pertama mau kita lihat di sore hari ini Efesus 5 ayat 5 tadi. Dan saya rasa ini hal yang paling utama dan terutama. Ketika dikatakan di sini, karena ingatlah ini baik-baik. Rasul Paulus sampai membuat ini sebagai sesuatu yang sangat penting. Ingatlah ini baik-baik. Jangan sampai lupa. Rasul Paulus katakan. Tidak ada orang sundal. Tentu yang lain di sini ada orang cemar, orang serakah. Namun sore hari ini kita fokus kepada ini, orang sundal. Yang dikatakan di sini artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Tidak ada orang sundal yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan orang sundal di sini adalah satu kata di dalam Alkitab kita, khususnya dalam Perjanjian Baru, yang kalau kita melihat kata ini sebenarnya sangat unik. Ini justru berbicara tentang pelacur laki-laki. Namun kata yang sama juga digunakan untuk pelacur perempuan. Tergantung dalam bahasa Yunani ada akhiran. Itu akan menentukan itu bentuknya feminim atau itu bentuknya maskulin. Kalau dia maskulin berarti untuk pria, kalau dia feminin itu untuk perempuan. Dan di ayat-ayat lain dalam Alkitab ini digunakan juga untuk berbicara tentang pelacur perempuan. Dan tentu sebenarnya kata ini juga adalah kata yang dipakai untuk berbicara tentang segala tindakan asusila yang berhubungan dengan seksual atau penyimpangan seksual. Termasuk halnya kalau kita berbicara tentang pornografi, karena kata ini katanya berasal dari kata pornea, di mana kita kemudian mengambilnya untuk kata pornografi, porno, segala hal yang asusila secara seksual. Tapi ketika dipakai di konteks seperti ini, dalam bahasa Inggrisnya makanya King James menerjemahkannya sebagai whoremonger, seorang whore berarti orang yang menjual dirinya, seorang pelacur. Dan di sini dikatakan tidak ada. Ini adalah suatu hal yang sangat serius. Ini bukan sebuah hal yang main-main. Dalam dunia saat ini, dunia iblis menggunakan pola pikir yang salah mengenai pelacuran. Ada yang memandang ini sebagai sesuatu yang kita harus berempati. Karena kalau kita melihat alasan-alasan kenapa orang menjadi pelacur itu bisa juga karena masalah ekonomi. Makanya dari berbagai statistik yang dibuat, kebanyakan orang yang menjual dirinya itu
berasal dari keluarga yang menengah ke bawah, dan lebih lagi orang miskin kebanyakan. Karena adanya satu kebutuhan dan pekerjaan tidak ada, sehingga mereka menjual diri. Kita harus berempati terhadap mereka. Kita harus coba mengerti situasi mereka. Makanya di banyak negara kadang-kadang ini dijadikan sebuah hal yang legal. Karena mereka tidak bisa buat apa lagi selain itu. Tapi apakah benar demikian? Saya mau mengenal seorang waktu saya masih SMA. Orang ini sangat mengenal ibu saya, mama saya. Dan mama saya coba membantu dia. Karena dia bekerja sebagai seorang PSK. Jadi mama coba bantu dia dengan membantu dia untuk mendapatkan pekerjaan dengan menjual pakaian-pakaian bekas. Di Nias ada pakaian-pakaian bekas sama seperti di sini di Batam, hanya datangnya dari Sibolga. Jadi mama bantu dia untuk mendapatkan akses supaya dia bisa mendapatkan pakaian-pakaian bekas ini dan menjualnya supaya dia ada kerja dan dia tidak lagi menjual diri. Awal-awalnya dia pergi dan dia coba berjualan. Tapi tidak lama. Setelah itu dia kembali ke pekerjaannya semula. Karena masalahnya sebenarnya bukan karena tidak ada pekerjaan lain. Masalahnya memang karena pekerjaan yang satu ini juga menghasilkan banyak uang. Orang pergi menjadi PSK karena memang katanya banyak uangnya atau bisa mendapatkan banyak uang. Lebih-lebih kalau katanya kamu bertemu dengan orang yang royal, yang mau membayar kamu lebih banyak. Sebuah situs di Jakarta Post, sebuah newspaper melaporkan bahwa pelacur kelas atas di Jakarta bisa mendapatkan 15 sampai 30 juta per bulan. 15 sampai 30 juta per bulan. Ini bahkan lebih tinggi dari buruh. Kemarin berbicara dengan anak-anak muda yang kerja di PT. Karena mereka lembur lagi, paling dapat, mungkin bisa juga dapat 10 juta. Ini 15 sampai 30 juta per bulan. Jadi masalahnya bukan hanya soal tidak dapat pekerjaan lain, tapi keinginan yang besar untuk mendapatkan uang lebih banyak. Dan tidak jarang kita membaca di berita bahkan ada yang menjual diri hanya untuk kehidupan yang lebih baik secara ekonomi. Mirisnya bahkan anak-anak yang masih muda, berita bahkan dikatakan ada yang menjual dirinya hanya untuk mendapatkan iPhone lah, hanya untuk mendapatkan tas yang mahal lah. Dan ini lama-lama menjadi hal yang kadang-kadang kedengarannya tidak tabu lagi. Sekarang orang bahkan berbicara luas mengenai sugar daddy lah, yang mau memberikan mereka jajan. Kehidupan ekonomi yang lebih baik. Tapi ingatlah kata Rasul Paulus, ingat ini baik-baik. Seperti halnya Tuhan Yesus bilang, untuk apa seseorang memiliki seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya. Dan Rasul Paulus bilang, kalau kamu bekerja dalam pekerjaan yang satu ini, kalau kamu adalah seorang sundal, dia katakan, kamu tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah.
kamu tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Kristus. Artinya ketika kamu mati, kamu akan ke neraka. Ini adalah hal yang sangat serius. Dan kalau kita mempunyai keluarga, kalau kita bukan bekerja di tempat seperti ini, mungkin kita mempunyai keluarga, atau kita mempunyai kenalan, teman, yang kita tahu melakukan hal-hal seperti ini. Sungguh kita harus ingatkan mereka bahwa ini adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Ini adalah hal yang mereka harus tinggalkan. Karena kalau tidak, mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka akan mati di dalam api neraka. Untuk membuat hal ini menjadi lebih jelas, makanya Rasul Paulus menggunakan artinya penyembah berhala, menyamakan pekerjaan yang satu ini dengan menyembah berhala. Sama halnya seperti serakah yang kita pelajari minggu lalu, perjudian, sama halnya dengan perbuatan sundal ini. Sama artinya dengan kamu menyembah berhala. Dan kalau kamu sudah menyembah berhala, tentu kamu tidak menyembah Tuhan Yesus. Dan itu berarti kamu akan dihukum di dalam api neraka. Ini adalah hal yang pertama dan terutama yang kita lihat di sini, bagaimana Tuhan mau kita betul-betul memastikan bahwa kita jangan sampai terjun ke pekerjaan seperti ini. Lalu ada godaan mungkin untuk kita pergi kepada mereka. Saya mau kita melihat dua ayat di dalam kitab Amsal. Ini sebuah peringatan bagi semua orang. Kalau pekerjaan itu adalah pekerjaan yang akan mendatangkan murka, untuk pergi kepada mereka juga adalah sebuah larangan. Amsal 23, kalau kita membaca Amsal 23 ayat 27, dia katakan, karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Alkitab memperingatkan kita untuk tidak pergi kepada mereka yang bekerja seperti ini. Karena disebut bahwa mereka adalah seperti lubang yang dalam. Bukan hanya sekedar lubang di mana kamu jatuh dan berbahaya, tapi ini lubang yang dalam, lubang yang bisa membuat kamu tidak pernah menemui dasarnya. Dengan cara lain digambarkan dalam Amsal pasal 5. Kita membuka Alkitab, kita bisa buka Alkitab kita, Amsal 5, dikatakan di ayat 3 sampai 5, karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Sangat-sangat berbahaya untuk pergi mendekat kepada orang-orang seperti ini. Tentu pergi mendekat dalam artian pergi untuk mau bersama dengan mereka. Hati-hati, karena mereka akan bisa berbicara dan menggoda kita dengan sangat-sangat kuatnya. Makanya di sini digambarkan seperti tetesan madu, bahkan licin seperti minyak. Kamu akan begitu mudah tergelincir. Dan sangat hati-hati karena ujungnya adalah maut. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Dan kamu yang terseret bersama dengan dia tentu ikut bersama dengan dia. Artinya bukan hanya dia yang akan masuk ke dalam kerajaan maut, tapi kamu juga yang hidupnya mau
dengan orang-orang seperti ini. Jadi isunya bukan hanya isu sosial, ini adalah isu yang sangat serius karena isunya sampai kepada kekekalan. Kalau ada yang bekerja seperti ini, dan kalau ada yang menggunakan jasa seperti ini, bahayanya adalah maut. Ancamannya atau yang didapatkan adalah maut. Kamu tidak akan masuk kerajaan Allah, melainkan kamu akan masuk kerajaan maut, neraka selama-lamanya. Itulah mengapa kita orang Kristen tidak boleh bekerja seperti ini, dan tidak boleh pergi kepada orang yang bekerja seperti ini menggunakan jasanya. Yang pertama dan terutama adalah karena Tuhan mengatakan kepada kita, oleh karena dosa ini, kamu akan masuk ke dalam kerajaan maut. Namun di akhir firman Tuhan ini saya mau juga berbicara tentang bahwa selagi masih hidup, ada kesempatan untuk bertobat. Makanya tadi saya katakan bahwa kalaupun kita tidak melakukan pekerjaan seperti ini, atau kita tidak pergi kepada orang-orang seperti ini menggunakan jasa mereka, tapi kalau kita punya kenalan yang melakukan hal seperti ini, kita harus membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Karena di dalam Alkitab juga dicatatkan kepada kita beberapa contoh bagaimana orang-orang yang bertobat itu akan diselamatkan. Di dalam Perjanjian Lama ada seorang yang bernama Rahab, kalau kita ingat di kitab Yosua. Dia adalah seorang pelacur. Tapi ketika dia percaya kepada Tuhan, dia percaya kepada Allahnya Israel, dan Allahnya Israel tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus sendiri, dia diselamatkan. Tuhan menyelamatkan dia dan bahkan seisi keluarganya. Jadi ada harapan, ada kesempatan untuk mendapatkan kehidupan kekal. Itu dengan bertobat, berbalik dari pekerjaan ini kembali kepada Allah. Jangan bilang bahwa tidak ada pekerjaan lain. Di dalam Tuhan kita selalu mendapatkan pertolongan. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan kita pekerjaan yang lain, yang jauh lebih baik. Kalau kita mau datang kepada Tuhan dan memohon. Di Perjanjian Baru ada, kalau kita ingat kisah tentang seorang perempuan yang ditangkap, yang didapatkan sedang melakukan perbuatan asusila ini. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihan dan tidak menghukum dia saat itu, memberikan dia kesempatan untuk bertobat. Jadi kita tentu di awal saya mau kita melihat buruknya hal ini, jahatnya dosa yang satu ini, mengerikannya efek dari dosa yang satu ini. Tapi di saat yang sama kita juga harus bisa mau, kalau kita orang yang melakukan ini bertobat, kalau kita mempunyai kenalan, kita juga mau dia bertobat. Karena ada harapan. Ada harapan. Ada harapan untuk mendapatkan keselamatan. Dalam 1 Yohanes, terakhir saya mau bacakan bagi kita, 1 Yohanes pasalnya yang pertama ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Walaupun dosa ini adalah sesuatu yang begitu buruk, dan tadi upahnya ialah sungguh maut, tidak akan masuk kerajaan Allah. Tapi kalau kamu bertobat,
Tuhan kita adalah Allah yang setia dan adil. Setia karena seperti janjinya. Dia katakan, kamu percaya kepadaku, kamu bertobat, kamu akan kuselamatkan, dosamu akan kuampuni. Dan dia setia dengan kata-katanya. Dia akan lakukan. Seberapa buruk pun dosa itu, Tuhan Yesus akan ampuni. Datang kepadanya dalam pertobatan. Dan dia adil. Dia adil karena dia sudah melakukannya bagi kita. Dia sudah mati di atas kayu salib bagi kita. Sehingga seberapa buruk pun dosamu itu dan seberapa besar pun konsekuensinya, itu api neraka, tidak akan diberikan kepadamu. Karena sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu adalah bagian yang baik yang bisa kita dapatkan. Apalagi kalau kita melihat masalah prostitusi. Kalau tadi ada orang yang menjadi PSK oleh karena mau mendapatkan lebih banyak uang, mirisnya dalam dunia ini ada juga orang menjadi PSK karena tertipu. Lebih lagi, orang-orang seperti ini harus kita bawa. Kita injili, kita bawa kepada Tuhan. Karena ada kisah-kisah yang nyata sungguh. Dari kampung mereka dijanjikan pekerjaan yang baik di kota. Tapi sampainya di kota ternyata mereka dibawa bekerja di sebuah klub. Tapi awal-awal dipikir mungkin hanya membawa minuman ke meja seperti hanya waiters. Tapi justru diperkenalkan kepada pria-pria hidung belang. Ini juga begitu mengerikan. Tapi ada harapan untuk mereka. Ada keselamatan untuk mereka. Makanya kita harus mengabarkan Injil. Supaya mereka bertobat dan mendapatkan keselamatan. Dan dalam melakukan ini hati-hati. Jangan sampai kita melakukannya seperti seolah-olah kita terlalu dekat dengan mereka. Kalau ada kesempatan untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang seperti ini, kita juga harus kabarkan Injil kepada mereka. Karena sungguh ada keselamatan dalam Tuhan Yesus. Jadi hal yang pertama, jangan lakukan pekerjaan ini. Jangan pergi kepada orang-orang yang bekerja seperti ini. Karena dosa ini begitu buruk. Hukumannya adalah kematian kekal dalam api neraka. Dan hal yang kedua, ada harapan. Ada kesempatan untuk bertobat. Kalau ada yang mendengarkan firman Tuhan ini dan kamu sedang melakukan hal-hal seperti ini, bertobat kak. Ada keselamatan dalam Tuhan Yesus. Kita punya orang yang kita kenal melakukan ini, kita bisa bawa Injil kepada mereka supaya mereka bertobat dan mendapatkan keselamatan dalam Tuhan Yesus. Jadi kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan, sungguh begitu banyak isu sosial dalam kehidupan di dunia ini yang bisa membawa kami begitu jauh daripadamu. Bahkan bisa membawa kami ke dalam kerajaan maut sebagai manusia. Tuhan, untuk isu yang satu ini mengenai prostitusi, kami memohon kemurahan-Mu Tuhan, supaya kami dijauhkan dari segala pemikiran untuk melakukan pekerjaan yang satu ini. Bahkan untuk menggunakan yang katanya jasa dari orang-orang yang bekerja seperti ini. Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh menguatkan iman kami kepadamu. Jangan sampai kami tergelincir dan jatuh ke dalam hal-hal seperti ini. Dan Tuhan, kalau ada di antara orang yang mendengarkan firman-Mu ini, yang melakukan pekerjaan seperti ini, atau pergi kepada orang-orang seperti ini, Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja untuk menyadarkan bahwa segala sesuatu yang salah, dia harus bertobat dan kembali kepadamu. Tuhan, Engkaulah yang menolong, dan Engkau juga boleh pakai kami Tuhan, kiranya untuk jikalau kami mengenal orang-orang yang seperti ini, untuk menginjili dan membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Kasihan dan tolong kami Tuhan, supaya hidup kami semakin baik di hadapan-Mu, mempermuliakan nama-Mu. Ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.